Nama saya Anissa Megandini. Saya berasal dari Bangka Belitung. Oke, di sini saya akan membedah buku Filosofi Teras. Buku ini adalah filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini yang masih relevan dengan keadaan kita sebagai anak muda pada zaman sekarang. Buku ini juga ditulis oleh Henry Manampiring, di mana beliau ini merupakan seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selanjutnya, yang saya akan bahas yaitu hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam di sini, teman-teman, tidak sesempit yang dibayangkan, yaitu seperti hidup harmoni untuk memelihara lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, terus yang kedua seperti menjaga tanaman. Tidak, teman-teman, tapi hidup selaras dengan alam yang ada di buku Filosofi Teras ini, yaitu hidup dengan prinsip stoicisme, di mana kita itu berbeda dengan binatang. Kita ini mempunyai nalar atau rasio yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan pikiran kita. Berbeda dengan binatang yang tidak bisa menggunakan nalar, asal nyerobot aja. Jadi nyerobot di mana asalnya. Jadi nggak tahu arah mereka. Dari kejadian ini kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari kita, seperti kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Banyak ya kita lihat, serta-merta orang tersebut emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Bahkan ada yang saling adu domba tuh, adu mulut maksudnya. Yang kedua, kita terprovokasi postingan di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di kolom komentar atau segera meneruskan ke banyak orang tanpa kita itu melihat dulu kebenarannya. Kita tanpa lihat itu hoax atau enggak, dari berita yang terpercaya atau enggak. Yang ketiga, kita itu menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata di luar nalar kita, berbagai penghuni kebun binatang. Percayalah teman-teman, dari ketiga peristiwa di atas ya teman-teman, itu semua kita menggunakan hawa nafsu kita, bukan menggunakan nalar kita. Kita terprovokasi oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Coba teman-teman lihat apa dampak positif dari ketiga peristiwa tersebut, atau ketika teman-teman itu lebih mementingkan hawa nafsu, udah nggak terkontrol itu, tapi menggunakan hawa nafsu dan tidak menggunakan nalar, dan tidak ada dampak positif yang bisa dihasilkan, teman-teman. Berbeda dengan orang yang menggunakan nalar, dia melihat ini bagus atau enggak ya, kalau aku emosi ini bagus atau enggak ya, ini dampaknya apa ya ke kehidupan aku. Dia melihat jangka panjang ya teman-teman, itu berbeda sekali. Dan ini solusinya teman-teman, salah satu solusi untuk mengendalikan pikiran tersebut yaitu dengan hidup selaras dengan alam, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan nalar. Dan ini akan kebahagiaan teman-teman. Kalau kita nggak menggunakan nalar, asal-asal aja hawa nafsu, nanti orang jadi menjauhi kita, pekerjaan kita jadi nggak cepat selesai karena emosi kita nggak terkendali, kita buang-buang waktu, energi, dan itu rugi banget ya teman-teman. Apalagi di kehidupan seperti zaman sekarang ini teman-teman, kita harus sebisa mungkin mengendalikan hawa nafsu kita teman-teman. Dengan apa? Dengan belajar, dengan berlatih sedikit demi sedikit teman-teman. Emang nggak ada proses yang namanya langsung bisa, tapi kita bisa dengan dilatih teman-teman. Yang kedua, di sini saya akan membahas dikotomi kendali ke teman-teman. Prinsip dikotomi kendali, yaitu kita itu ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita, teman-teman. Dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, nih teman-teman. Itu yang di luar kendali kita itu seperti
tindakan orang lain, teman-teman. Misalnya orang lain itu mau berbuat jahat ke kita, teman-teman ada sahabat yang mau nusuk kita dari belakang, atau yang lainnya. Yang kedua, opini orang lain. Ini bisa dilihat kayak, misalnya, ih, kamu itu jelek, terus bodoh, terus miskin, kamu nggak bakalan bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Itu opini orang lain, teman-teman. Itu udah di luar kendali kita. Yang ketiga, yaitu reputasi atau popularitas kita nih, teman-teman. Kita kan nggak bisa menentukan kita mau viral kayak gimana, kita mau biasa-biasa aja, kan nggak bisa. Itu juga udah berada di luar kendali kita. Nih, yang keempat, kekayaan kita. Aku ambil contoh yaitu dari bisnis. Ketika teman-teman bisnis nih, yaitu kan teman-teman menawarkan ke orang banyak nih, agar orang-orang itu tertarik dengan produk kita. Nah, nanti hasilnya ketika kita menawarkan produk kita kepada orang lain nih, belum tentu orang itu mau kan dengan produk kita. Nah, itulah yang namanya kekayaan berada di luar kendali kita, teman-teman. Mereka belum tentu mau dengan produk kita, tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Kalau mereka tertarik, ya bagus, mereka beli, kita dapat uang. Kalau mereka nggak tertarik, ya gitulah namanya hidup ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu kondisi saat lahir. Kondisi saat lahir ini kita nggak bisa menentukan fisik kita mau kayak gimana, mau kayak orang Amerika, yang terus jenis kelamin kita nggak bisa membedakan mau perempuan atau laki-laki. Terus orang tua kita mau orang tua yang kaya, kita nggak bisa menentukan. Sanak saudara kita juga tidak bisa menentukan, teman-teman. Peristiwa alam yang terakhir. Peristiwa alam itu bisa dengan wabah penyakit seperti COVID kemarin ya, terus gempa bumi. Hal ini juga bisa disamakan dengan yaitu seperti harga saham, itu kita nggak bisa ngendaliinnya. Itu udah di luar harga pajak dan lain-lain. Yang selanjutnya itu di dalam kendali kita. Di dalam kendali kita ini, teman-teman, yaitu ada keinginan kita. Keinginan kita ini mau melakukan apa sih? Mau melakukan apa? Terus mau jadi apa? Itu kita yang bisa menentukan. Mau jadi menjadi orang yang versi terbaik dari diri kita sendiri, berbagi kepada sesama. Itu kita yang bisa menentukan. Kedua, usaha kita, teman-teman. Usaha kita, yaitu kerja keras kita. Mau gimana sih, seberapa keras kita berusaha dengan doa dan lainnya. Terus yang ketiga, tujuan kita. Tujuan kita itu mau apa sih ke sesama? Mau berbuat baik ke orang atau sejenis lainnya. Yang keempat itu yaitu pertimbangan, opini, dan persepsi kita. Pertimbangan, opini, dan persepsi kita. Cara kita mengendalikan pikiran kita. Misalnya orang itu ngejek-ngejekin kita, ngata-ngatain kita, berbuat senonoh ke kita. Kita yang bisa mengendalikan itu. Kita yang bisa mengontrol itu menjadi positif, teman-teman. Terus, nah di sini teman-teman, di dalam kendali kita itu teman-teman cenderung bersifat merdeka dan tidak terikat maupun tidak terhambat. Jadi itu berada di kendali kita sendiri. Itu bebas, kita mau ngapain aja, tetapi terkontrol ya teman-teman. Yang di luar kendali kita ini teman-teman, tidak bersifat lemah, bagai budak dan milik orang lain. Itu udah berada di luar nalar kita, semuanya itu udah tergantung orang lain. Ya, jadi kita nggak bisa mengontrol itu semua, teman-teman. Bahkan Marcus Aurelius ya teman-teman pernah bilang, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan tersebut, teman-teman. Contoh lain ya teman-teman. Bentar. Yang ketiga yaitu tirani opini orang lain. Yaitu pendapat orang sewenang-wenangnya pendapat
orang lain terhadap kita nih teman-teman. Misalnya kita sekarang ini anak-anak muda cenderung kebanyakan ini memikirkan pendapat orang lain, bahkan di lingkungan sekitar saya itu yaitu pendapat orang lain yang dipikirkan. Apa kata orang, akhirnya mereka depresi, stres sendiri. Karena biasanya mereka tidak mampu menyanggupi apa yang orang lain katakan kepada mereka. Contoh kasusnya itu yaitu memilih pekerjaan. Gue sebenarnya merasa nggak cocok deh di perusahaan sekarang, tapi perusahaan ini keren banget. Jadi gue bertahan demi gengsi. Yang kasus kedua ini sering terjadi yaitu pilih kuliah. Gue mau kuliah sesuai minat gue, tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Yakin kalian mau menuruti pendapat orang lain terus? Terus Kak, kalau kami bahagia menuruti pendapat orang lain, gimana? Gimana? Iya, nggak akan bahagia kalau secara terus-menerus kalian berusaha memenuhi pendapat orang lain itu, cenderung nantinya kalian akan frustasi sendiri dan tidak akan bahagia. Menggantungkan kebahagiaan yang berada di luar kendali kita nih teman-teman, sesungguhnya sangat rapuh dan akhirnya nanti berujung kepada kekecewaan teman-teman. Tetapi bukan berarti stoicisme di dalam filosofi teras ini mengajar kita untuk menutup telinga terhadap kritikan-kritikan yang membangun ya teman-teman. Misalnya kritikan-kritikan yang itu yang bisa membuktikan kekeliruan kita, menunjukkan kesalahan kita di mana nih, diperbaiki oleh orang tersebut. Kamu sebaiknya gini-gini karena presentasi kamu itu kurang gini-gini, kurang menarik, jadi lebih baik ditambah gini. Itu kritikan yang membangun, berbeda dengan kritikan yang tidak membangun seperti mengatahi fisik ya, terus mengolok-olok yang sejenisnya itu. Bahkan Marcus Aurelius pernah berkata, jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya dengan senang hati akan berubah. Maksudnya di sini yaitu kritikan yang membangun kita, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, teman-teman, ke depannya akan seperti apa. Terus, cara mengendalikan interpretasi dan persepsi kita, teman-teman. Itu di dalam filosofi teras itu, teman-teman, dipisahkan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita, itu namanya impression. Yang kedua ini, yaitu interpretasi atas apa yang kita lihat dan dengar. Itu namanya representation. Kita contohi teman-teman ya. Sebuah ilustrasi seorang Jawa Solo baru pertama kali, ini baru ya teman-teman, baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Kita tahu Medan itu logatnya itu besar ya suaranya. Cara berbicara ini bagi dirinya sendiri adalah netral bagi seorang Batak itu. Tetapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si orang Batak Medan ini sebagai kasar dan pemarah. Padahal keduanya itu adalah tidak benar, itu hanya pikiran dia. Bicara keras ini adalah impression, di mana sesuai dengan fakta objektif atau fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya yang terjadi. Kasar dan pemarah ini udah penilaian bersifat subjektif, yaitu udah relatif, kita udah menduga-duga sesuai pikiran kita, kepercayaan kita, oh dia ini kasar, pemarah. Padahal itu udah berada di luar kendali kita, teman-teman. Terus teman-teman, kita ini bukanlah manusia fasik ya teman-teman, yang bisa menggantungkan perasaan tersebut yang ada di luar kendali kita. Tetapi kita ini dapat merespon secara aktif
hal-hal tersebut, teman-teman, sesuai apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang berada di luar kita. Terus, kasus lain nih, teman-teman. Ketika diberhentikan dari pekerjaan ya, karena perusahaan bangkrut nih, misalnya. Apa yang melintas di pikiran kita? Yang pertama, ada contoh ini. Saya kena karma. Apa ya sampai apes seperti ini? Kedua, hidup saya selalu sial. Kerjaan saya nggak bisa bertahan. Yang ketiga, ini adalah kiamat habis sudah hidupku. Padahal, kalau dilihat-lihat nih teman-teman, tiga ini nggak ada dampak positifnya. Pikiran kita, mental kita jadi rusak, terus jadi lelah sendiri, mikir perusahaan bangkrut, padahal ini udah terjadi, teman-teman. Terus persepsi ini, teman-teman, harus sering kita latih, teman-teman. Harus sering kita latih untuk berpikir positif, tetapi dengan proses. Aku tahu bahwa pikiran-pikiran ini, kalau udah menjadi kebiasaan ini, butuh proses agar kita bisa berpikiran positif. Gak bisa langsung serta-merta kita berpikir positif, tapi kita perlu berlatih secara seksama, secara pelan-pelan, agar apa? Agar kita bisa juga berpikiran positif kayak orang-orang lain. Terus ini, bisa kalian ubah kehilangan pekerjaan ini, terdapat alternatif interpretasi. Bisa kalian ubah nih. Yang pertama, ini kesempatan mengubah karier ke bidang yang saya mau. Dilatih, teman-teman. Yang kedua, lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Yang ketiga, ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Jadi harus dilatih ya, teman-teman. Pelan-pelan, bertahap, nanti pasti bisa juga kok. Tenang. Pasti bisa. Emang nggak ada yang instan. Bahkan mie goreng juga yang instan harus direbus dulu kan, agar kita bisa makan mie tersebut. Jadi nggak ada yang instan menurut saya di dunia ini, teman-teman. Terus makna dan persepsi emosi. Kenapa emosi? Kalau persepsi kita ini, teman-teman udah positif, pasti emosi yang kita hasilkan adalah positif, teman-teman. Berbeda dengan orang-orang yang persepsinya negatif. Pasti emosi yang dihasilkan juga negatif, teman-teman. Kita ambil contoh studi kasus, misalnya terjadi macet ya, teman-teman, di jalan raya itu. Orang yang persepsinya negatif ya, teman-teman, dia bilang, aduh, buang-buang waktu nih. Habislah waktu saya terpenjarakan. Jadi emosinya dia marah, kesal, frustasi, depresi, sakit kepala, karena mikirin itu terus. Berbeda dengan orang yang persepsinya positif, teman-teman. Kalau persepsinya positif, aku gunain aja waktu ini untuk belajar hal baru, coba-coba lihat resep makanan baru. Emosi yang dihasilkan juga positif, teman-teman. Jadi emosinya itu ada cenderung menjadi versi terbaiknya, mendapatkan ilmu baru, teman-teman. Ketika persepsi kita positif, emosi kita positif, ini juga nanti akan mempengaruhi tindakan dan hasil kita, teman-teman. Hasil positif, walaupun nanti gagal, kita mendapat pengalaman dari apa yang telah terjadi tersebut, teman-teman. Berbeda dengan orang persepsi negatif. Ketika gagal, mereka cenderung berlarut-larut, teman-teman, dan itu sangat disayangkan, teman-teman ya. Kalau berlarut-larut, nggak ada manfaatnya. Cara memperkuat mental, teman-teman. Kita seringkali menyiksa diri kita dengan pikiran-pikiran kita dibandingkan kenyataan yang sebenarnya terjadi nih, teman-teman. Bahkan ya, teman-teman, kita cenderung memikirkan, misalnya nih mau presentasi di depan umum, kita mikirin itu, aduh nanti ngomong aku dilihat orang gimana ya, nanti penonton itu setuju nggak ya sama pendapat saya,
Terus dosen itu nanti beri nilai, aku yang baik nggak ya? Itu udah pikiran kita itu udah overthinking, teman-teman. Dibandingkan kenyataan yang sebenarnya terjadi kan belum tentu kenyataan yang terjadi seperti itu, teman-teman. Bahkan artikel menarik di Huffington Post berjudul 85% apa yang kita khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Ini mengutip studi mengenai kekhawatiran, teman-teman. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Bahkan di akhir periode studi ini, teman-teman, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Ternyata 85%-nya itu dari apa yang dikhawatirkan itu, para responden tidak pernah terjadi, teman-teman. Jadi usaha kurangi overthinking-nya, bilang aja, pasti bisa, insya Allah. Dengan kekuatan dari Tuhan pasti bisa. Jadi nggak mungkin. Jadi kurangi overthinking-nya secara perlahan, pelan-pelan aja. Dari hal-hal kecil, misalnya dari lingkungan kita, baru nanti ke yang lebih besar, ke kuliah, baru nanti ke lomba, dan yang hal lainnya. Pasti bisa. Yang kedua, tipsnya itu ada jangan memperbesar masalah, teman-teman. Ternyata teman-teman ini ya, sudah ribuan tahun manusia ini cenderung senang membesar-besarkan perkara kecil, teman-teman, dalam hidup, sehingga banyak energi dan waktu yang terbuang percuma, teman-teman. Yang mana sebenarnya itu sepele, teman-teman. Kita tahu memang emosi orang berbeda-beda, tetapi itu bisa dilatih ya, teman-teman, yang aku bilang tadi. Jika kita marah-marah nih, teman-teman, atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya ketika kalian pergi ke tukang kayu dan kalian itu heran, kenapa banyak sampah kayu di situ? Padahal jelas-jelas tukang kayu pasti banyak lah. Potongan-potongan kayu, bekas-bekas kayu kan di situ. Jadinya semana mungkin kita tidak membesarkan masalah-masalah yang sebenarnya itu sepele. Dilatih ya, teman-teman. Dilatih pasti bisa. Yang kedua itu yaitu amor fati. Amor fati ini adalah mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Memaafkan dengan cara apa? Memaafkan masa lalu kita yang pernah terjadi, kesialan-kesialan yang pernah terjadi. Misalnya, banyak kan orang, seandainya saja gue nggak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini, seandainya saja gue punya orang tua kaya, seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang, seandainya saja. Lama-lama ketika kita memikirkan situasi di tempat lain, waktu lain, ini akan mengurangi kita untuk menikmati masa sekarang, teman-teman. Dan kita akan kurang bersyukur, teman-teman. Dan kurang introspeksi diri juga ya, teman-teman. Kalau cenderung menyalahkan nasib, pakai kalimat pengandaian, seandainya saja. Jadi kapan berakhirnya? Kapan mau mencobanya, kapan mau melakukan yang terbaiknya, mikirin seandainya. Jadi nanti pikirannya itu ketumpuk, akhirnya capek sendiri pikirannya. Kerjanya nanti malas-malasan, akhirnya mikirin nasib yang telah lalu, padahal yang telah lalu itu bisa dijadikan pengalaman agar kita itu bisa menjadi lebih baik ke depannya, teman-teman. Bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kita, teman-teman, tidak tahu ketika kita gagal di satu hal, kita nggak tahu membuka peluang-peluang yang lebih baik ke depannya, teman-teman. Entah peluang itu lebih besar dari peluang yang kita pernah gagal, kita nggak pernah tahu. Yang menurut teman-teman enak di hati, yang menurut teman-teman itu nyaman, silakan langsung aja terjun untuk mencoba. Nggak usah takut. Jadikan kegagalan itu pengalaman teman-teman untuk bisa maju ke depannya. Ya, teman-teman. Terus itu terima kasih.
dari saya tidak ada yang bisa membuat kita down, teman-teman. Bahkan opini orang lain pun sekalipun. Selama kita bisa mengontrol pikiran kita, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Kak Anissa karena telah menyampaikan pemateriannya ya. Dari webinar barusan ya kita bisa mengetahui gitu apa itu stoikisme. Kalau dilihat ya stoikisme itu kan mengenali apa yang bisa kita kenal ya. Kita kenal dan kita kendalikan dan apa yang bisa tidak kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan tadi dijelaskan bahwa yang bisa kita kendalikan itu keinginan kita, kemudian usaha kita, tujuan kita, pertimbangan, opini, dan persepsi kita itu yang bisa kita kendalikan. Jadi mana nih yang bisa kita kendalikan? Nah, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Anissa, boleh di drop ya pertanyaan di chat Zoom-nya, atau misalkan kalau mau open cam atau open mic silakan. Sambil nunggu, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin namanya dijadikan sertifikat, boleh diisi absennya. Saya sudah kirim link absen untuk dijadikan sertifikatnya di chat Zoom. Jangan lupa juga follow Instagram Intip Diri, kemudian masuk ke grup ya, ke grup info webinar setiap Sabtu. Dan bagi teman-teman yang ingin jadi pemateri seperti Kak Anissa Mega malam ini juga bisa lihat ya di link yang di chat Zoom itu, teman-teman bisa jadi pemateri seperti ini. Boleh teman-teman, ada yang mau berdiskusi dengan Kak Anissa, tinggal di chat Zoom aja, atau boleh open cam atau open mic jika ingin. Mungkin ada Kak Maitika mungkin ingin bertanya, Kak Risma, Kak Salsabila, Agus Firanda, Kak Civilita, silakan teman-teman. Ingin bertanya ke Kak Anissa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Maitika. Kak mau tanya, hal menarik apa yang kakak dapat dari buku Filosofi Teras ini? Jadi mungkin hal yang paling kakak ingat terus-menerus itu dari bagian mana yang paling kakak ingat? Bolehkah di-share pengalamannya? Jadi waktu itu aku tertarik baca buku Filosofi Teras itu pertama kali itu dari lihat rekomendasi dari TikTok itu ya, yang di FYP itu. Aku lihat terus aku itu ke Gramedia beli buku itu. Pertamanya awalnya itu beli-beli aja karena apa sih buku ini, Filosofi Teras, buku Yunani kuno, apa bagus atau enggak. Terus aku baca. Hal yang paling menarik menurut aku di buku ini, aku dapat pengalaman dari buku ini yang awalnya aku itu susah mengontrol emosi, yaitu mudah panik ya, yang awalnya mudah panik, mudah terbawa emosi yang menggebu-gebu, terus hal-hal negatif lainnya itu berangsur-angsur itu membuat saya itu bisa mengontrol emosi saya ya. Sedikit demi sedikit aku baca buku itu udah lumayan lah ya, udah berapa bulan yang lalu bisa mengontrol emosi negatif, dan itu membawa aku ke dampak positif, yaitu bisa mengikuti berbagai kegiatan karena bisa mengontrol emosi itu yang berada di dalam kendali kita, mengontrol pikiran kita itu bisa membawa ke dampak positif. Aku ngikut berbagai kegiatan, berbagai perlombaan, dan alhamdulillah itu juara. Hal menarik itu mungkin ya, yaitu mengontrol pikiran.
Jadi seakan-akan tidak ada yang bisa membuat kita patah semangat dan down ketika kita bisa mengontrol pikiran kita. Bahkan ketika ada 1.000 orang yang ingin menghancurkan kita dengan kata-kata negatifnya, tetapi ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, kita udah punya kekuatan tersendiri untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan kita selama kita punya Allah dan kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan nggak ada yang bisa. Itu mungkin ya. Oke, jadi dengan buku ini Kak Nisa berarti mengenali pikiran ya, bisa memaksimalkan potensi yang pikiran, kan potensi dari pikiran itu sangat besar. Jadi kalau yang tadinya banyak dikendalikan emosi, tapi bisa mengendalikan emosi untuk bisa mungkin berprestasi, kemudian memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi. Kak, izin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa setiap orang punya progres yang berbeda-beda dengan titik keberhasilan yang berbeda-beda pula. Buat menghadapi overthinking dengan hal tersebut, menurut Kakak kita harus apa? Menurut saya kita untuk mengontrol hal-hal tersebut, yaitu yang katanya punya privilege, kita nggak ada punya keistimewaan tersebut, yaitu kita harus punya prinsip untuk mengontrol pikiran kita dengan cara apa yang aku bilang tadi. Kita itu harus berlatih terus, emang nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi kita harus mengontrol pikiran kita secara perlahan aja. Dari hal kecil, misalnya di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan teman-teman kita, agar apa? Kita berpikir positif, nggak menyamakan proses kita dengan orang lain. Karena kita juga berproses berbeda-beda kan dengan orang lain. Nggak mungkin kita menyamakan tujuan kita juga dengan orang lain. Kita nggak tahu ada hal besar apa yang nanti ada ke depannya. Dan kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain. Orang kita juga berada di latar belakang yang berbeda pastinya dengan orang lain. Misalnya kita berada di keluarga sederhana, itu punya prinsip bahwa kita bisa lebih kuat, lebih tahan banting dengan orang-orang yang udah mempunyai keistimewaan. Begitu juga dengan orang yang udah ada keistimewaan tersebut, kita manfaatkan. Kalau kita punya keistimewaan tersebut, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, bahwa kita bisa mempertahankan ini dengan berbuat yang terbaik lah istilahnya. Gitu aja mungkin. Ya, terima kasih. Memang harus dilatih ya, dari hal yang kecil. Memang nggak gampang untuk mengendalikan pikiran itu. Iya, nggak bisa langsung. Kalau langsung nanti kebablasan, nanti stres sendiri. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Baca-baca buku, iya, motivasi atau yang lainnya. Keren banget, Kak. Selanjutnya berani keluar dari zona toksik kan ya, itu juga pengaruh kuat. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Untuk mungkin share pengalaman ini Kak Firki Umah, boleh Kak? Mau share itu ya, open cam, open mic. Saya bisa Kak sekarang kalau mau open mic atau open cam? Kak Anissa Mega tentang yang buku Filosofi Teras itu, dibuka aja ya kameranya. Iya. Biar tahu. Iya. Ya, selamat malam Kak Anissa Mega. Iya, selamat malam Kak Vicky. Tentang buku Filosofi Teras ya, itu hasil ringkas yang melalui PowerPoint. Iya. Apa ya, yang bagian mana tuh? Yang tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Iya, aku setuju banget. Memang itu yang di luar kendali kita memang itu paling sulit. Yang sekarang yang lagi memang di posisi itu sih related banget ya. Iya. Karena pada dasarnya
pada dasarnya kita memang sulit banget untuk apa ya, udah berusaha untuk baik-baik saja, tetapi ternyata nggak apa ya, dibalas dengan dusta lah, dibalas dengan yang Benar. apa ya, bertolak belakang 180 derajat. Iya, menjatuhkan kita. Wah, sangat Bahkan hal-hal menjatuhkan, yang udah di luar nalar banyak sekarang. luar nalar. Udah tingkah laku jahat nusuk dari belakang itu banyak banget. Wah, itu udah realita kehidupan dari Iya. sejak Apalagi di sejak perkuliahan. iya, Sejak apalagi perkuliahan. di dunia kerja ya, Kak. Oh, di dunia Banyak kerja banget karena itu pasti. ya, di dunia kerja apalagi karena ada tambahan sih, cuman mau memberikan kutipan ini aja. Terkadang kita bisa menemukan setan di 2 tempat. Benar. Setan itu. Pertama, setan itu di pasar. Dan yang kedua, setan itu di tempat kerja. Bener, banyak itu manusia masuk. Waduh, oh maaf kakak yang merasa Di setan depan baik tapi di jangan belakang tersinggung. minta perhatian. Semoga yang di sini yang hadir di Zoom ini semuanya manusia. Amin. Manusia. Amin. Amin manusia. Dari nonton Zoom ini bisa menjadi orang yang tidak mental kepiting ya. Maksudnya mental kepiting di sini ketika ada teman-temannya yang berusaha untuk berprestasi atau hal-hal positif lainnya, malah dia menghambatnya. Kan ada orang-orang kayak gitu kan. Misalnya sesama teman, tapi dia mau menjatuhkan si sahabatnya sendiri. Pokoknya teman ini nggak boleh lebih baik dari dia. Bagaimanapun caranya harus dijatuhkan. Itu pasti ada kan? Wah, ada, sangat ada itu tuh. Iya. Benar ada keterkaitannya sama judul buku yang ini nih. Iya. Tak mungkin membuat semua orang senang. Tidak mungkin lah. Kita nggak bisa. Itu udah di luar nalar kita. Kalau kita berusaha membuat semua orang lain senang, bahkan Nabi Muhammad pun nggak ada orang yang membencinya kan. Jadi kita nggak bisa membuat orang lain senang. Kita juga manusia biasa. Kalau kita membuat orang lain senang terus, ya bersiap-siaplah dengan kekecewaan. Kekecewaan. People pleaser sih, lebih tepatnya. Ya, benar. Jatuhnya ke people pleaser ya, menyenangkan semua orang, nggak enakan sama capek orang. Juga. Itu capek juga. Yang penting kita udah berbuat baik, itu terserah kalau mereka mau ngapain kita. Kalau kita punya prinsip kuat, ya mereka nggak bakalan bisa jatuhin kita. Nice. Ya, nggak bakalan bisa mereka jatuhin kita. Nice caption. Kita udah kuat, udah tahan banting dengan latihan, tapi ya nggak bisa langsung instan kita pikiran positif itu. Dilatih, ya dilatih pelan-pelan aja. Dilatih pelan-pelan, berusaha. Bisa juga kalian dengan meditasi, itu bagus banget, itu daya tarik. Meditasi. Tahu meditasi kan? Tahu nggak? Meditasi? Iya. Iya. Nah, itu bagus banget. Ketika kita berpikir positif ya teman-teman, sama halnya ketika kita buka di Google nih. Misalnya jamu pelangsing yang kita buka di Google itu, nanti sampah-sampah yang ada di beranda kita pasti nanti keluar jamu pelangsing kan. Itu berarti terbaca di Google. Sama halnya dengan alam semesta, teman-teman. Ketika kita berpikiran positif, maka alam semesta itu akan mentransfer energi-energi positif ke kita, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin. Amin ya rabbal alamin, Kak. Terima kasih. Itunya. Cuman juga, berdasarkan ini aja sih. Iya, kekesalan aja. Ya udah, tutup bisukan. Terima kasih kepada Kak Firky Umah yang sudah menanggapi ya. Memang pengalamannya sangat relate dengan kita semua. Saya juga sering mendengar gitu cerita-cerita tersebut dari teman-teman saya seperti itu. Dan juga tadi ada saran dari Kak Anissa Mega untuk meditasi. Itu ada apa? Memang ada kayak evidence-nya juga itu bisa mengurangi kalau itu mengulangi apa? Kerentanan emosi kita, kerentanan kemudahan emosi kita terhadap negatif itu. Jadi meditasi bisa jadi salah satu opsi gitu untuk mengurangi tersebut. Bisa mungkin dilihat di Google ya, di YouTube ada apa meditasi 10 menit gitu untuk mengurangi. Jadi biasanya akan begitu. Ada yang
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Medika lagi ya. Gimana misalkan ada teman-teman yang curhat ke kita, gitu, tetapi kita tanggapannya seperti ini misalkan, kontrol hal-hal yang bisa kita kontrol aja gitu, jangan mengontrol hal-hal yang memang kita tidak bisa kontrol. Tapi yang curhat tersebut kadang meremehkan gitu saran tersebut gitu. Nah, menurut Kak Anissa Mega gimana ini katanya? Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak bisa menyenangi semua orang. Ketika kita udah memberi saran ke orang tersebut nih, udah kita beri saran ini, kamu itu harus mengontrol hal-hal yang berada di dalam kendali kamu. Kamu harus begini. Kita udah memberikan ke dia masukan positif, energi-energi positif, udah kita dengarkan curhatan dia sampai habis. Terus dia meremehkan kita tuh. Tugas kita itu hanya memberikan saran. Selanjutnya, ketika dia tidak mau mendengarkan, ya terserah dia. Karena apa? Aku bilang tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nanti kita capek. Udah, kita jalani aja kehidupan kita. Yang penting kita udah memberi nasihat yang baik ke teman kita. Selanjutnya kalau dia nggak mau mendengarkan, ya nggak masalah, terserah dia. Itu udah di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita, kita memberi masukan-masukan positif yang ada pada diri mereka. Terus ketika mereka nggak mau mendengarkan kita, itu udah berada di luar kendali kita ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengontrolnya lagi. Jadi terserah dia mau mendengarkan atau tidak. Yang penting kita udah memberi masukan ke dia. Jadi mungkin itu aja. Ya memang harus tahu gitu ya, mana yang bisa kita kendalikan. Tapi mungkin ada juga yang curhat itu seperti yang cuma ingin memvalidasi pikirannya saja gitu. Kita juga harus tahu itu mungkin. Tapi yang curhatnya juga jika memang meminta saran gitu ke kita gitu. Gimana sih saran kamu gitu. Nah, kita memang kasih saran sebisanya aja gitu. Seperti misalkan ya udah kontrol aja yang bisa kamu kontrol gitu. Kalau yang nggak bisa dikontrol sama kita ya udah jangan dikontrol, jangan dipaksakan gitu. Nah, itu boleh kita berikan gitu sarannya. Tapi nanti kalau misalkan tetap gitu orang tersebut misalnya meremehkan ya udah gitu, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Dan kadang memang kebanyakan orang curhat itu pengen, kalau katanya kalau kita tidak diminta saran ya jangan kasih saran gitu ya, dengarkan aja katanya ya. Memang ada di Google seperti itu katanya. Oke, ini Kak Firki lagi mau menanggapi Kak? Atau kayaknya belum dimatiin itunya dah. Belum yang mati tadi. ya itu. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa. Oh, lupa diturunkan. Oke, teman-teman, barangkali ada lagi, masih ada waktu nih sekitar 2 menitan lagi. Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya ke Kak Anissa Mega? Atau mungkin sharing pengalamannya terkait hal ini? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti webinar kali ini.